alihi wasallam. Oke, terima kasih kepada teman-teman sekalian sudah menyempatkan untuk bisa hadir di sesi konseling kelompok pagi hari ini. Sebelum kita mulai, bagaimana kabarnya di pagi hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, kalian semua diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan hari-harinya dan bisa kita seperti biasanya. Oke, sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar sesi konseling di pagi hari ini dapat lancar dan diperlancar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ada yang bisa memimpin doa? Oke, Denny. Sebelum kita memulai konseling ini, marilah kita mengadakan doa kita, menundukkan kemenangan kita, berdoa. Oke, sebelumnya di sini saya ingin menanyakan kepada kalian semua tentang pengalaman kalian di sesi konseling. Apakah kalian di sini sudah pernah melakukan sesi konseling? Oke, jadi belum pernah ya melakukan sesi konseling. Untuk pengertian konseling sendiri, apakah kalian tahu? Oke, jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian dari sesi konseling kelompok. Untuk sesi konseling itu sendiri adalah suatu sesi di mana suatu layanan bimbingan dan konseling, yaitu di mana saya sebagai konselor di sini memberikan dan mencoba menyelesaikan permasalahan dan persoalan yang kalian alami. Apakah kalian mengerti? Oke, jadi di sini saya akan jelaskan ada beberapa aturan dalam sesi konseling ini. Yang pertama itu ada asas, yang mana dalam sesi konseling ini terdapat 4 asas. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan, yang mana kalian semua itu hadir di sini secara sukarela. Apakah kalian tadi ada keterpaksaan untuk hadir di sini? Tidak. Oke, baik. Yang kedua itu ada asas kenormatifan, di mana kalian di sini harus menghargai setiap pendapat dan masukan yang diberikan oleh teman-teman kalian. Yang ketiga ada asas keterbukaan, yang mana kalian semua itu di sini terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi dan tidak usah takut dalam menyebutkan permasalahan atau persoalan kalian di sesi konseling di siang hari ini. Karena di dalam sesi konseling kelompok itu masih terdapat asas kerahasiaan, yang mana dalam asas kerahasiaan itu saya sebagai konselor dan kalian sebagai konseling itu menjaga setiap permasalahan dan persoalan yang diungkapkan ataupun dibahas di sesi konseling di siang hari ini. Apakah kalian mengerti? Oke, baik. Jika kalian mengerti, sebelum kita melanjutkan dalam tahap permasalahan, ada baiknya kita melakukan ikrar terlebih dahulu. Sebelum kita masuk dalam tahap permasalahan, saya akan mengajak terlebih dahulu untuk melakukan ikrar kerahasiaan agar rahasia kita dapat terjaga dan dapat dipegang. Oke, kalian bisa ikutin saya dan sebutkan nama kalian masing-masing. Saya berjanji untuk menjaga dan merahasiakan setiap permasalahan dan persoalan sesi konseling hari ini. Oke, kita sudah melakukan
Sini sebelum kita melakukan sesi konseling, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang kontrak sesi konseling, yaitu di sini kita waktunya itu ada 30 sampai 45 menit. Oke, jadi sebelum kita memulai, ada baiknya saya ingin mengajak kalian terlebih dahulu untuk melakukan ice breathing agar lebih rileks dan lebih nyaman ya. Jadi di sini ice breathingnya itu misalnya saya bilang tepung pagi itu satu kali tepukan, tepung siang itu 2 kali tepukan, dan kalau tepung malam itu diam ya. Apakah bisa dimengerti? Bisa. Oke. Tepung pagi, tepung malam. Oke, bisa diulangi lagi ya, fokus. Tepung siang, tepung pagi, tepung malam. Oke, bagus. Satu kali lagi ya. Tepung malam, tepung pagi, tepung malam, tepung pagi. Oke. Apakah kalian sudah rileks dan merasa nyaman? Sudah. Bagus sekali. Oke, jadi di sini kalian sudah melakukan SPT ya. Selanjutnya kita bisa langsung masuk ke tahap permasalahan. Jadi nanti kalian itu akan masing-masing dari kalian akan mengungkapkan setiap permasalahan yang kalian alami. Oke, bisa dimulai dari saya. Permasalahan tadi apa? Saya memiliki permasalahan Permasalahan bolos ketika perkuliahan. Nah, untuk Al-Madani apakah bisa disebutkan atau dijelaskan secara detail bagaimana permasalahan Anda itu bolosnya itu karena apa? Kalau boleh tahu. Jadi saya berjalan di 2 semester ini. Di awal saya tidak tertarik supaya saya lebih banyak memilih saya tapi ketika kuliah saya dikira Baik, jadi Al-Madani tadi udah menerangkan apa alasan dia bolos. Itu karena sebelumnya dia itu memang ingin kuliah, dari mau kuliah, tetapi dipaksakan oleh orang tua, jadi mau kuliah. Oke, jadi teman-teman, apakah ada yang ingin dipertanyakan dari permasalahan yang dialami oleh Al-Madani? Mas itu kan tadi bolosnya karena di perkuliahan. Apakah sebelumnya waktu di sebelumnya di SMP apakah sering melakukan hal
kuliah bagi orang lain mungkin di pandangan tapi ya ini tidak pernah. Saya sudah bersikeras sekali tidak mau kuliah, tapi terpaksa dipaksa dari yang halus sampai yang keras pun saya tidak akan menghindari. Ada ketika itu ada saya pernah masuk sekali dalam mata kuliah. Ketika itu ada pos yang mengajar saya tidak bolos lagi. Ada harus ada positif. Tapi setiap orang memiliki impian dan kemauan minatnya dari dirinya. Oleh itu saya bolos perkuliahan. Saya tidak di situ. Oke, selanjutnya apakah ada lagi? Oke, baik. Jadi tadi kan masalahnya akan diangkat. Setelah itu kita juga sudah mendengarkan tentang pertanyaan dari teman-teman sekalian tentang Al-Madani yang sudah membolos, dan kali ini saya mengajak kalian untuk memberikan solusi kepada Al-Madani. Oke, bisa dimulai? Seperti Ini ya buat masnya, saran saya itu masnya itu harus bisa lebih bersyukur karena masnya masih bisa berkuliah, sedangkan di luar sana tuh banyak banget orang yang pengen banget merasa kuliah tapi mereka nggak mampu di finansialnya, baik secara orang tua kayak gitu juga. Ada yang anaknya pengen banget nih kuliah tapi orang tuanya kayak kurang finansialnya, dukungan dari orang tua itu kurang, jadi masih harus lebih melihat ke bawah. selanjutnya apakah ada lagi? Ya, dipersilakan. Memberikan yang terbaik kepada seorang itu dan memberikan. Oke, baik. Apakah masih ada lagi? Oke, baik. Jadi bagaimana Al-Madani, apakah kamu bisa menerima solusi yang diberikan oleh teman-teman kamu tadi? Jadi menurut kamu solusi dari siapa nih yang bisa kamu ambil dan bisa kamu terima? Semuanya bisa saya ambil. Oke, bagus. Jadi Al-Madani tadi, gimana sih menurut Al-Madani? Apakah dari solusi tadi Al-Madani bisa mengatasi permasalahan yang Al-Madani alami? Baik. Nah, setelah kalian memberi solusi kepada Al-Madani tadi, oke, setelah kita mendengarkan solusi dari teman-teman tentang permasalahan yang dialami oleh Al-Madani tadi, berupa Al-Madani ini sering membolos ya. Nah, jadi di sini apakah Al-Madani bisa memberikan kesimpulan tentang solusi ataupun masukan yang diberikan oleh teman-teman sekalian tadi kepada Al-Madani? Bisa dijelaskan? Terima kasih teman-teman yang telah memberikan saya solusinya. Pertama saya menurut kepada Allah bersyukur
pertama itu harus bersyukur kepada Allah. Yang kedua, Al-Madani itu harus patuh dan turut kepada orang tua. Karena gimana pun juga mereka itu sudah membesarkan, melahirkan, jadi Al-Madani itu harus patuh dan taat kepada orang tua. Karena bagaimanapun juga orang tua Al-Madani itu sudah susah payah melahirkan, membesarkan Al-Madani hingga saat ini. Jadi Al-Madani itu harus patuh juga kepada jadi Al-Madani harus bisa mematuhi aturan orang tua berupa diperintahkan untuk berkuliah, dan Al-Madani harus menjalankan kuliah baik dan semaksimal mungkin untuk bisa membantu orang tua Al-Madani. Jadi bagaimana Al-Madani, apakah bisa dipahami? Oke, baik. Jadi sebelum kita menutup sesi konseling ini, saya ingin tahu tentang perasaan kalian setelah melakukan sesi konseling di siang hari ini. Dimulai dari Al-Madani. Perasaan saya setelah ini masukan dari teman-teman semua menjadi nasihat saya dan menjadi motivasi saya agar sadar dan tidak mengulangi kebodohan dan Oke, selanjutnya. Saya senang karena ini menjadi pengalaman saya. Selanjutnya. Lebih termotivasi. Selanjutnya. Kalau saya sama seperti saya juga perasaannya. Selanjutnya. Senang dan lebih enak. Oke, baik. Jadi perasaan teman-teman sekalian ada yang nyaman, ada yang lega, dan ada yang motivasi tadi ya. Oke, baik. Jadi sebelum kita tutup sesi konseling di siang hari ini, saya ingin menanyakan terlebih dahulu kepada Al-Madani, bagaimana sih itu apa rencana yang akan Al-Madani lakukan ke depannya? rencana kedepannya setelah mengikuti konseling ini, saya akan berbagi membangun hobi saya dan melanjutkan perkuliahan saya tidak melakukan bolos dari Oke, baik. Oke, berhubung waktu yang telah diberikan itu sudah habis. Jadi untuk sesi konseling di siang hari ini kita cukupkan sampai di sini ya. Sebelumnya saya berterima kasih kepada kalian semua karena telah bersedia untuk hadir dan melakukan sesi konseling di siang hari ini. Baik, saya tutupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.